Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema belajar matematika dapat meningkatkan kecerdasan otak kita. Nah, saya yakin pasti kita semua sudah pernah belajar matematika, dan tidak sedikit yang timbul kesan bahwa belajar matematika itu membosankan dan menjenuhkan karena hanya belajar hitungan-hitungan. Padahal di balik itu ada sesuatu hal yang sangat bermanfaat, sangat penting ketika kita belajar matematika. Paling tidak dengan belajar matematika itu ada dua. Yang pertama, manfaatnya itu dapat meningkatkan fungsi otak kita dan dapat meningkatkan kecerdasan otak kita. Pertanyaannya, otak yang mana atau bagian otak yang mana saat kita belajar matematika? Nah, dalam ilmu kedokteran, otak kita ini dibagi ke dalam 4 kamar, atau istilah kedokteran itu 4 lobus. Lobus apa saja? Yang pertama, lobus frontal. Yang kedua, lobus parietal. Yang ketiga, lobus occipital. Dan yang keempat, lobus temporal, gitu ya. Nah, otak bagian mana yang berfungsi saat kita belajar matematika? Ya, tentu saja semua bagian otak ini mempunyai lokasi dan fungsi yang berbeda. Nah, lobus frontal itu berada di dekat dahi kita, ya. Dan yang bekerja, bagian otak yang bekerja saat kita belajar matematika yaitu ada dua, ada lobus frontal dan lobus parietal. Nah, apa fungsi dari lobus frontal tadi? Lobus frontal ini berfungsi untuk memproses informasi baru, kemudian untuk berpikir logis, mengatur gerak tubuh, dan berbahasa. Itu fungsi dari otak atau bagian otak lobus frontal. Nah, yang kedua adalah lobus parietal. Nah, itu berfungsi untuk menentukan atau membentuk indera kita, gitu ya, indera peraba kita, indera sentuh kita. Kemudian fungsi yang lainnya adalah untuk menentukan lokasi dan arah, dan fungsi yang lainnya adalah untuk berhitung. Jadi bagian otak yang bekerja pada diri seseorang ketika dia belajar matematika itu hanya otak frontal dan otak parietal. Nah, kedua bagian otak inilah yang berfungsi dalam kita belajar matematika. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya belajar matematika dengan kecerdasan otak kita? Nah, ini ada hal yang menarik, ya, penelitian seorang profesor namanya Ryuta Kawashima. Beliau mengadakan penelitian untuk membandingkan otak yang aktif ketika bermain game dan otak yang aktif saat belajar matematika yang sederhana sebetulnya matematika itu, terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebagian para ahli sudah bisa mengambil kesimpulan, tentu saja itu orang yang bermain game atau anak yang bermain game itu fungsi otak yang aktifnya akan lebih banyak dibandingkan dengan siswa atau anak yang mengerjakan soal matematika. Tapi ada hal yang mengejutkan dari hasil penelitian itu. Ternyata peserta yang mengerjakan soal matematika yang sederhana itu jauh lebih besar fungsi otak yang aktifnya dibandingkan dengan anak yang bermain game. Nah, itu hasil penelitian Profesor Ryuta Kawashima seperti ini. Nah, soal-soal yang sederhana ini, kenapa dia lebih aktif fungsi otaknya?
ketimbang yang bermain game. Ternyata ketika kita mengerjakan soal matematika yang sederhana gitu, yang berfungsi itu kalau otak dibagi dua, itu ada otak kiri dan otak kanan. Nah, ketika mengerjakan soal matematika yang sederhana, ternyata yang berfungsi itu adalah kedua belah pihak otak, yaitu otak kiri dan otak kanannya berfungsi secara aktif gitu ya, secara aktif. Nah, tentu saja kita akan menduga kalau begitu diberikan soal yang lebih sulit, tentu saja akan lebih meningkatkan kecerdasannya. Ternyata hasil penelitian Ryuta Kawashima tidak seperti itu. Semakin sulit materi matematika, ternyata yang paling mendominasi bagian otak sebelah kiri untuk berpikir matematika. Jadi sederhana sebetulnya untuk meningkatkan kecerdasan kita adalah dengan memberikan soal-soal matematika yang sederhana ya. Jadi fungsi otak kiri dan otak kanannya sudah teraktivasi begitu. Nah, tentu saja ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa dalam memberikan materi matematika harus dimulai dengan soal-soal yang sederhana, soal-soal yang mudah, supaya kedua belah pihak otak kita, otak kiri kita dan otak kanan kita sudah teraktivasi begitu. Nah, itu mungkin sahabat matematika dimanapun Anda berada, ini saya kira pelajaran yang berharga gitu, bagaimana belajar matematika dapat meningkatkan kecerdasan otak kita. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.